tentang kecemasan dari bidang psikologi. Sebenarnya, topik ini itu sangat relate lah, sangat banyak kita dapati di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan, kalau saya dapat WA dari Pak Argo itu sebenarnya saya merasa cemas gitu, kira-kira ini Pak Argo mau ngomong apa gitu, kan saya sudah merasa cemas gitu. Bahkan saya membuat, PPT ini pun penuh dengan kecemasan gitu, ya. Tapi, sebenarnya kecemasan itu apa sih? Gitu. Apa sih kecemasan itu? Menurut Freud, salah satu tokoh dari psikologi, kecemasan itu kecemasan itu merupakan, keadaan efektif, tidak menyenangkan, disertai dengan sensasi fisik yang memperingatkan orang tersebut terhadap bahaya yang akan datang. Jadi, singkatnya itu sebenarnya kecemasan itu merupakan perasaan yang tidak menyenangkan. Biasanya orang-orang yang mengalami kecemasan itu, eee, hawanya tuh kayak angel angel kabeh gitu loh, kayak mau ngapain tuh susah gitu. Jadi kecemasan tuh kayak tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, kayak sama kayak cinta lah, misalkan, hanya bisa dirasakan gitu, tapi tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, kayak gitu. Nah, biasanya itu, kita dalam merasakan kecemasan itu memiliki faktornya beda-beda. Bisa kayak, kita kehilangan kunci motor, terus atau mungkin kita nggak punya uang juga rasanya cemas, atau sekarang ini masih Covid gitu, masih bencana di mana-mana, kita juga merasa cemas, hidup kita gimana gitu kan. Nah, begitu juga dengan Freud, dia itu mengklasifikasi kecemasan itu menjadi 3 hal atau 3 jenis, yaitu reality anxiety, neurotic anxiety, dan moral anxiety. Reality anxiety sendiri itu kecemasan terhadap dunia luar atau dunia nyata. Jadi, contohnya itu kayak bencana alam atau Covid sekarang ini, itu kan, eee masalah-masalah yang di luar kendali kita gitu, di luar kemampuan kita sebagai manusia. Nah, kecemasan yang kita rasakan di sini itu kecemasan ketika bagaimana cara kita menghadapi bahaya tersebut gitu. Kemudian ada neurotic anxiety. Untuk neurotic anxiety sendiri itu, bersumber pada keinginan diri sendiri. Jadi kita sebagai manusia itu kan pasti adalah yang namanya, mmm, menginginkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita, baik itu kebutuhan fisik ataupun kebutuhan psikologis. Nah, di neurotic anxiety ini, kecemasan yang dirasakan itu kira-kira ketika kita memenuhi kebutuhan tersebut, apa sih konsekuensi yang kita dapat? Apa sih hukuman yang kita dapat? Contoh, biasanya cewek-cewek ini kalau mau belanja online gitu, aku pengen ini, pencet, aku pengen ini, pencet, aku mesti ini, pencet gitu. Terus nanti pas sudah di total semuanya, "Loh lah kok mahal?" Kan kayak gitu kan. Nah itu biasanya, "Duh aku mau beli yang mana nih? Tapi kok ini bagus, tapi kok harganya segini?" Kan kayak gitu kan. Atau mungkin, bapak-bapak gitu, mau beli sepatu, apa beli mobil, apa beli motor gitu. Tapi kok harganya mahal, nanti dimarahi sama istri, "Udah nggak usah beli, ngapain beli, masih ada yang lain," kayak gitu. Tapi biasanya kalau kecemasan kayak gini tuh yang sering sekali tuh cewek-cewek sih, soalnya kalau bapak-bapak tuh kalau mau beli sesuatu tuh, ya udahlah yang penting beli dulu, masalahnya dipakai apa enggak gampang, yang penting beli dulu aja kan, kayak gitu kan. Nah, ini salah satu contoh dari neurotic anxiety. Kemudian ada moral anxiety. Moral anxiety itu kecemasan, eee, hati, maksudnya gini, kita tuh segala sesuatu kan tergantung sama moral kan. Kecemasan, malu atau rasa bersalah. Orang tua nih, ibu, nyuruh anaknya beli 50.000. Nah, nanti pas anaknya datang, ini mah, minyaknya. Terus mamanya bilang, "Loh, lah uangnya mana kembaliannya?" Terus nanti anaknya bilang, "Nggak ada kembaliannya, minyaknya harganya naik kok, nggak ada diskon," gitu. Padahal kan nggak mungkin beli minyak harga 50.000, kecuali beli minyak 5 liter gitu, baru mungkin bisa sampai 50.000 gitu kan. Nah, kecemasan yang kita rasakan di sini itu lebih kayak, "Duh nanti kalau misalkan mamaku tahu aku bohong gimana ya?" Gitu. Atau mungkin, "Duh aku ngapusin ndak ya ning bohongi wong tua," kayak gitu. Misalkan itu kecemasan yang kita rasakan itu moral anxiety ketika kita berperilaku menyimpang dari moral yang ada. Nah, kemudian gejala-gejala apa sih yang dirasakan
waktu kita merasa cemas, secara umum gejala yang akan dirasakan itu merasa sedih atau mood-nya tuh down, kemudian susah tidur atau sulit berkonsentrasi, khawatir berlebihan, mudah lelah, dan juga keringat dingin. Sebenarnya ini setiap orang berbeda-beda, gejala yang dirasakan. Kalau aku sendiri itu ketika aku merasa cemas, yang pertama itu deg-degan. Rasanya tuh kayak deg 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 gitu loh, rasanya tuh aduh ada jantungnya tuh berdetak kencang gitu. Kemudian, rasanya tuh mual, kayak mau muntah gitu. Terus kebelet kencing, bahkan sampai keringat dingin itu juga aku rasakan. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita merasakan cemas, biasanya apa sih yang kita lakukan? Nah, Freud itu dia mengatakan ada beberapa macam mekanisme pertahanan ketika kita merasakan cemas. Salah satunya itu kita melampiaskan ke orang lain. Contohnya, ketika mungkin kita ada masalah di pekerjaan, mungkin buat bapak ibu gitu ada masalah di pekerjaan, udah ada deadline, deadline tugas, deadline pekerjaan, terus bosnya marah-marah, terus habis itu sampai rumah anaknya ngeyel, anaknya ndablek, dikandani gitu. Tidak sadar, kita akan bawa anaknya cuma tidur gitu. Anaknya cuma santai-santai tok, mbok kamu bersihin ini, bersihin tanpa sebab yang jelas. Ya itu bisa jadi salah satu faktor kita merasa cemas dan kita tanpa sadar itu kita melampiaskan itu ke anak kita, atau mungkin yang mahasiswa masih banyak tugas atau masih ujian atau masih skripsi tapi nggak selesai-selesai, dosennya minta revisi terus, kemudian kita lampiaskan ke pacar kita kalau yang punya pacar, terus berantem gitu, dia ceweknya ngomong, kamu tuh ya nggak bisa ngertiin aku tuh pengennya diginiin kamu malah gituin aku. Nah itu kan itu juga sama aja kita melampiaskan itu ke pacar kita atau ke orang lain seperti itu. Kemudian biasanya tuh kita kalau tidak melampiaskan ke orang lain, kita akan memendam itu. Nah, di sini contohnya itu ketika kita ada masalah nih, kemudian kita berpikir ya udahlah ntar gampang gitu. Nah, masalah ini secara tidak sadar tuh kita akan menumpuknya ke dalam alam bawah sadar kita. Kemudian ada masalah lagi nih, ya udahlah ntar gampang kita tumpuk lagi. Ada masalah lagi, ya udahlah ntar kita gampang kita tumpuk lagi. Terus kayak gitu sampai tumpuk. Nah, apa sih dampak yang dirasakan? Dampaknya itu ketika kita menumpuk terus hal tersebut, kita akan merasakan hawa yang negatif gitu. Jadi kita merasa tuh kayak ada sesuatu yang salah, tapi kita nggak tahu yang salah itu apa, tapi kita mau mencari tahu apa yang salah itu juga susah gitu, karena sudah semakin bertumpuk, jadi akar permasalahannya di mana tuh kita harus menggalinya tuh sangat-sangat dalam gitu. Nah itu bisa juga, maksudnya orang berespon seperti itu juga ada seperti itu. Nah, apa sih dampak yang terjadi ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik, menyelesaikan kecemasan dengan baik? Ada dua dampak, yaitu ada dampak fisik dan juga psikologis. Untuk dampak fisiknya selahan juga insomnia. Insomnia itu nggak bisa aja, kita nggak bisa tidur gitu karena kepikiran sesuatu yang kita nggak tahu apa yang kita pikirkan gitu, karena kan sudah terlalu tertumpuk, jadi akarnya apa tuh kita nggak tahu gitu. Nah, biasanya orang yang insomnia ini ada yang sampai ketergantungan obat tidur, itu kan nggak baik. Nah, terus ada juga gangguan psikologis karena kita cemas gitu, saking cemasnya kita tidak bisa menyelesaikan kecemasan itu, kita juga bisa menjadi gangguan kecemasan. Itu ada panic disorder. Panic disorder itu kecemasan, kita merasa cemas setiap saat gitu. Istilahnya tuh kayak parnoan gitu. Apapun yang terjadi itu kayak kita merasa was-was. Kemudian ada fobia. Fobia sendiri itu ketakutan akan sebuah objek yang sebenarnya tidak mengancam. Jadi kita takut akan sesuatu, tapi sebenarnya itu nggak masalah gitu loh. Nah, biasanya orang-orang yang fobia ini, dia itu memiliki trauma masa lalu yang
terhadap objek tersebut. Jadi ketika dia melihat atau bersentuhan dengan atau bersinggungan dengan objek tersebut, dia akan merasa cemas, bisa sampai pingsan juga seperti itu. Kemudian ada social anxiety disorder. Untuk social anxiety disorder ini dia akan merasakan cemas ketika dia berada di tempat umum, di khalayak umum, di keramaian gitu. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami social anxiety disorder ini itu dia merasakan dia pernah dipermalukan di depan umum, atau dia pernah dinilai negatif oleh khalayak umum sehingga dia merasa dirinya itu tidak berharga gitu. Jadi kayak ketika dia ketemu sama orang lain tuh jadi kayak takut disalahkan lagi seperti itu. Kemudian ada OCD. Nah, OCD di sini tuh bukan OCD-nya Deddy Corbuzier ya. OCD di sini tuh obsessive compulsive disorder. Nah, mungkin orang-orang awam itu mengetahui OCD itu bersihan orangnya. Sebenarnya OCD itu merupakan gangguan kecemasan di mana dia itu selalu mengulangi perilaku yang sama. Jadi perilaku yang sama itu dia ulang-ulang terus. Contoh, misalkan mengunci pintu. Dia udah ngunci pintu, terus kembali ke kamar. Dia kembali ke kamar, belum ada 1 menit, dia kayak mikir, aduh tadi aku kayaknya belum ngunci pintu deh. Dia balik lagi buat ngecek pintu itu sudah dikunci apa belum. Terus balik lagi ke kamar, belum ada 5 menit, aduh tadi kayak aku belum ngunci pintu deh. Dia balik lagi ke kamar. Kayak gitu terus diulang-ulang, itu namanya OCD. Kemudian ada PTSD. PTSD itu post trauma stress disorder. Untuk PTSD ini dia itu biasanya terjadi akibat mengalami kejadian yang menggoncangkan hidupnya. Contoh biasanya itu seringnya kayak kecelakaan atau pelecehan seksual itu juga bisa. Jadi orang-orang yang terkena PTSD ini dia akan mengalami kecemasan ketika dia bersinggungan dengan yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Contoh nih, ada orang yang terkena PTSD karena kecelakaan mobil. Nah, orang yang terkena PTSD ini ketika dia masuk ke dalam mobil, hanya duduk aja nih di dalam mobil, dia itu akan merasakan cemas yang luar biasa. Bahkan dia sampai bisa sesak, bisa sampai pingsan, kayak gitu. Itu karena dia apa ya bahasanya, memikirkan kembali peristiwa yang pernah terjadi itu, kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, wajar nggak sih kita merasakan cemas? Itu apa jangan-jangan ketika aku merasa cemas tuh berarti aku gila nih, jangan-jangan aku punya gangguan jiwa nih, atau aku punya gangguan mental nih, atau kalau aku merasa cemas, jangan-jangan aku harus ke psikolog, aku harus diterapi gitu. Sebenarnya orang-orang itu semua manusia pasti pernah yang namanya merasakan cemas, karena cemas itu wajar sebenarnya. Nah, cuma di sini yang membedakan adalah bagaimana cara kita bisa memanage kecemasan itu. Agar kecemasan itu tuh tidak berakibat buruk pada kita. Gimana sih caranya? Emang caranya tuh gimana biar kita bisa memanage kecemasan itu? Kita mungkin bisa melampiaskan itu ke hobi. Misal misalkan hobinya mancing gitu. Kita bisa ketika kita merasa cemas gitu, terus kita mancing. Nah, biasanya orang-orang sih ngomongnya kalau kita mancing itu pikirannya jadi tenang gitu kan. Nah, ketika pikiran kita tenang, ketika pikiran kita tenang itu kan pasti kita bisa lebih berpikir secara rasional, secara baik gitu kan. Nah, ketika kita bisa berpikir secara rasional, kita bisa tuh melihat akar permasalahannya tuh di mana sih? Ketika kita sudah melihat akar permasalahan itu, kira-kira kita bisa lihat apa sih yang bisa aku lakukan supaya masalah ini itu tidak berakibat terus-menerus gitu loh, tidak bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Atau mungkin selain melampiaskan ke hobi, ke olahraga. Kayak sekarang tuh zamannya bapak-bapak main sepedaan kan. Mungkin bisa tuh bapak-bapak yang merasa cemas bareng-bareng, mereka sepedaan bareng-bareng, ayo kita sepedaan bareng-bareng untuk melepaskan cemas gitu, itu juga bisa. Atau mungkin kita bisa bercerita ke orang lain yang kita percayai. Jadi kita bisa bertukar pikiran sama orang yang kita anggap ya memang dia bisa diajak bertukar pikiran gitu supaya kita bisa menyelesaikan masalah yang ada gitu. Kemudian terakhir, ini saya mengambil kutipan dari
Paul Tillich. Dia mengatakan seseorang tidak dapat menghilangkan kecemasan hanya dengan membantahnya. Nah, apalagi kita di sini kan bisa dikatakan dalam kondisi yang sedang mengalami kecemasan gitu kan. Ada COVID, ada bencana alam di mana-mana, bahkan ada ramalan-ramalan yang mengatakan bahwa Indonesia akan porak-poranda gitu kan. Nah, walaupun kita sedang merasakan kecemasan yang luar biasa, tapi mau nggak mau kita harus bisa menghadapi kecemasan itu dengan cara ya tadi itu kita merefleksikan mungkin apa sih seharusnya yang kita lakukan gitu dengan cara berpikiran jernih tadi, supaya kita tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke, wah. Terima kasih Mbak Cynthia atas sharingnya. Ini menarik sekali karena kita ternyata ini ya, maksudnya masalah kepanikan, kecemasan itu tidak sesimpel yang kita bayangkan karena tadi ada banyak istilah dan ada banyak jenis dan ada sangat kaya. Lalu kita bisa berefleksi, oh aku ternyata mengalami PTSD, oh aku ternyata mengalami OCD misalnya, oh aku ternyata mengalami fobia, takut kucing atau takut coro atau takut apa namanya, takut ketinggian. Nah itu fobia-fobia yang berlebihan. Terus ini Mbak, saya respon dulu ya, nanti sebelum ke teman-teman yang lain itu, bisakah kita mengatasinya sendiri atau sampai pada batas apa kita bisa mengatasi sendiri tadi dengan refreshing, naik sepeda atau macam-macam, atau memang jangan-jangan ada saat-saat di mana kita tuh butuh apa psikolog atau psikiater gitu ya. Nah itu di situasi apa kita harus rela untuk minta tolong orang lain, karena kan kadang-kadang kita nggak bisa mengatasi diri sendiri yang cemas, kadang-kadang kita butuh orang lain. Ya bisa pendeta, bisa siapapun, tapi kan pendeta kemampuan psikologisnya kan terbatas saja. Nah itu Mbak, kapan kita bisa mengatasi sendiri, kapan kita butuh bantuan orang lain. Mengapa aku tanya begitu? Karena seringkali tadi Paul Tillich itu kan, kalau nggak salah dia teolog juga ya. Paul Tillich kan mengatakan kecemasan nggak bisa hilang kalau kita mengabaikan. Ya, mengabaikan. Denial gitu ya, mengabaikan. Justru ketika diakui itu baru bisa teratasi. Nah kadang-kadang itu, ini nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa. Ini nanti juga aku berdoa lalu sembuh. Oh ini cuma stres biasa kok. Padahal jangan-jangan dia punya trauma yang sangat dalam dan kemudian orang terlalu cepat mengabaikan itu. Nah karena begitu terus sehingga kadang-kadang malah nggak sembuh-sembuh. Nah itu dulu Mbak Cynthia, pripun niku? Ya, jadi begini Pak, sebenarnya kapan kita harus meminta tolong ke orang lain itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Maksudnya gini, tadi kan aku bilang ketika kita cemas, hal pertama yang harus kita lakukan itu menjernihkan pikiran kita. Ketika pikiran kita jernih, itu kita pasti akan berpikir apapun itu pasti rasional gitu kan. Daripada kita panik, apapun kan mesti dibetulkan gitu kan. Tapi ketika kita berpikir jernih, pasti kita akan bisa berpikir lebih rasional. Nah, ketika kita sudah berpikir jernih, kita tuh pasti langkah pertama, oh ada masalah ini nih, kira-kira maksudnya apa sih yang membuat aku cemas? Oh ternyata masalahnya A, misalkan masalahnya nggak punya uang gitu. Ada masalah nggak punya uang, berarti apa yang harus aku lakukan? Ya aku harus kerja, kan kayak gitu. Nah, tapi kadang mungkin kenapa? Ya Golek mungkin utangan. kan. Iya, itu juga bisa. Ya, jadi kan maksudnya langkah apa sih yang kira-kira harus kita lakukan gitu. Nah, ketika kita sudah melakukan langkah itu, tapi kan ada beberapa orang yang mengatakan, "Oh ya, aku harus kayak gini. Iya, aku memang harus kayak gini." Tapi mungkin niat atau untuk effort atau usaha untuk mencapai hal itu tuh kan berbeda-beda gitu loh. Ada mungkin aku tahu aku harus A, B, C, D, E gitu. Tapi untuk melakukannya itu kan nggak semuanya sama gitu. Nah, tapi kalau ditanya kapan kita harus meminta bantuan orang lain, ya ketika memang kita merasa kita memang butuh gitu. Sebenarnya pergi ke psikolog, pergi ke psikiater itu tidak menjamin kita akan sembuh.
psikolog atau psikolog, terutama psikolog ya, ini kita bicara psikolog dulu aja. Terutama psikolog itu tugasnya tuh sebenarnya hanya membantu, memberikan jalan. Jadi misalkan nih, kalau ada orang yang sakit, bukan sakit, ada orang yang cemas gitu. Ketika ada orang yang cemas itu kan pasti, eee, pemikirannya ya hanya sekitar situ saja karena kan dia panik gitu kan. Nah, di sini tugas psikolog adalah membantu, "Nih loh ada jalan ini loh ada jalan ini loh ada jalan ini." Nah, tapi kan semuanya tergantung sama kliennya lagi, kamu mau milih jalan yang mana kayak gitu. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Eee, Sedikit pengantar juga, tadi kan dari sisi psikologis ya, sekarang, eee, dari sisi teologis atau Alkitab gitu ya. Tapi ini selayang pandang aja. Poinnya adalah, semua orang menghadapi kecemasan, eee, kalau kita membaca Alkitab dan menilik kembali kisah-kisahnya, itu semuanya mengalami kecemasan. Adam, Hawa jelas cemas, terutama ketika Tuhan menanyakan, "Adam, di manakah engkau?" Adam cemas, lalu panik dan sebagainya. Lalu tokoh-tokoh yang lain, Abraham, Musa, menghadapi Firaun, Yosua, lalu banyak sekali hakim, raja-raja itu cemas, jelas Israel. Bangsa Israel penuh dengan kecemasan, dari Mesir lalu berjalan menuju Kanaan, Yerusalem berdiri, lalu dibuang ke Babilonia, itu kan penuh dengan kecemasan. Lalu, nabi yang misalnya Nabi Elia itu kan bahkan sempat hampir mau bunuh diri gitu ya, ketika dia lari di gunung, aku lupa gunung apa, karena dikejar-kejar oleh tentaranya Isabel dan sebagainya. Eee, s Daud, Salomo dan sebagainya itu raja-raja yang juga punya kecemasan. Eee, para rasul jelas, bahkan Yesus gitu ya, Yesus itu kan barangkali katakanlah manusia yang paling ideal, teladan kita, pun Yesus juga merasa cemas kan. Minimal ada 2 episode yang kita bisa merefleksikan gitu ya. Ketika Yesus di Taman Getsemani berdoa seorang diri, peluhnya itu seperti tetes-tetes darah dan dia mengatakan, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku." Artinya kalau bisa aku jangan menderita dong. Itu kan Yesus cemas tuh, dilukiskan dengan tetes-tetes darah tadi, peluh yang seperti tetes darah. Lalu kan tapi Yesus mengatakan, "Namun bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Ya, katakanlah dia bisa berdamai dengan itu. Belum selesai, Yesus kan juga kemudian disalib. Di satu ayat dia mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu kan kalau kita bisa membaca sisi psikologis, Yesus juga ketakutan gitu ya. Dia cemas luar biasa, hampir mati sih, menderita sekali, jelas ya. Tapi lalu kita tahu Yesus kemudian, meninggal dan dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Nah, saya ingin mengatakan semua orang mengalami kecemasan, jangankan kita yang orang-orang biasa ini, para nabi, para raja, para rasul, Yesus pun pernah menghadapi kecemasan. Nah, itu poin pertama. Maka, tidak perlu sungkan dan malu kalau kita cemas, sebenarnya kita bisa, mengakui dan sharing kepada orang yang kita percaya. Mungkin keluarga, mungkin sahabat, dan sebagainya, mungkin psikolog. Yang kedua, salah satu topik yang seringkali disentuh oleh Yesus itu kan kecemasan. Yesus itu kan paling banyak berjumpa dengan orang-orang cemas sebenarnya ya. Orang sakit, entah lumpuh, entah buta, entah kusta, itu kan cemas tuh waktu itu dan mereka miskin hampir semua. Eee, Orang-orang berdosa, perempuan yang berzinah, lalu Sakeus pemungut cukai, lalu perempuan Samaria, lalu macam-macam itu kan orang-orang yang sedang cemas tuh yang dijumpai Yesus justru. Nah, kita bisa berefleksi bahwa ternyata Yesus itu berkarya, menyapa kita yang sedang cemas. Nah, jadi itu menjadi penghiburan, untuk kita sebenarnya, bahwa Yesus hadir ternyata untuk menjangkau dan menyentuh kita yang orang-orang yang cemas ini. Nah, tapi Yesus itu menarik karena dia tidak sekadar menyembuhkan bimsalabim, tapi misalnya gini, satu episode yang menarik itu ketika di kolam Bethesda itu loh. Yesus kan menemui banyak orang, lalu ada satu yang lumpuh, karena dia lumpuh kan
ketika nyemplung itu kedisian wong liya dan dia nggak sembuh-sembuh toh. Nah, Yesus bertanya menarik, pertanyaannya begini, "Maukah engkau sembuh?" Gitu ya. "Maukah engkau sembuh?" Nah, barangkali kita akan bertanya, "Loh, jelas-jelas lumpuh kan pasti mau sembuh. Ngapain dadak ditanya-tanya, 'Maukah engkau sembuh?'" Yesus ini gimana kan gitu ya. Tapi kalau saya melihat dari sisi psikologis, itu kan Yesus ingin membangkitkan semangat orang lumpuh itu, mau nggak, punya semangat nggak, punya tekad nggak untuk sembuh. Nah, ya Yesus itu sebelum menyembuhkan si lumpuh, dia membangkitkan dulu semangatnya, psikologisnya, agar dia tidak, melulu semplah karena sudah bertahun-tahun, antri dan selalu keduluan yang lain gitu ya. Nah, itu menurut saya sisi psikologis menjadi, perhatian Yesus dalam pelayanannya. Nah, harapannya topik-topik seperti ini muncul karena apa? Gereja juga rasanya perlu menyapa dan menyentuh aspek-aspek psikologis warga gereja. Karena seringkali ada sisi itu yang, abai diperhatikan. Karena orang terlalu kadang-kadang terlalu bukan naif tapi apa ya, terlalu, denial juga dengan, "Oh sudah berdoa saja nanti semuanya baik-baik saja." Oke, doa tentu saja luar biasa, tetapi bagi saya kalau ada, saudara yang perlu ditolong dari sisi psikologis menjadi penting juga. Nah ini, beberapa pengantar, saya cepat saja dari sisi Alkitab yang saya loncat-loncat. Psikologis tadi Mbak Cynthia, teologis, tadi sekelumit. Nah harapannya kita bisa punya khasanah yang kemudian, cukup cukup rowo pada malam hari ini. Oke, supaya tidak kebanyakan ngomong saya serahkan ke teman-teman peserta semuanya. Bapak, Ibu, Saudara, monggo kalau ada yang mau sharing boleh, pernah mengalami atau sedang mengalami apa sekarang, mungkin cemas karena takut kebanjiran atau, takut sama corona atau takut sama yang lain. Nah, mungkin pernah punya pengalaman bagaimana mengatasinya, nah itu akan menjadi, eee, sesuatu yang menarik memperkaya kita semua. Monggo silakan, Ayo Pak siapa yang Algo, mau? Pak Purnomadi dari Comal ya, Pak, ya? iya Pak. Monggo Pak, dibuka videonya Pak, supaya Halo, teman-teman mersani. selamat malam Pak Pendeta, rekan-rekan Mbak Cynthia. Mendengar apa yang tadi disampaikan Mbak Cynthia itu sangat bagus sekali Pak. Sangat bagus sekali di mana dia menguraikan tentang kecemasan. Bahwa kecemasan itu dihadapi manusia sejak mulai kecil sampai dengan nanti dewasa sampai tua pun itu kecemasan tetap ada Pak. Sebagai contoh, waktu sekolah belajar ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan studinya. Setelah selesai studi, juga bagaimana kita mendapatkan pekerjaan. Itu kan semuanya kecemasan, kekhawatiran. Demikian juga setelah bekerja, bagaimana kita mendapatkan pasangan hidup dan seterusnya, sampai dengan saat ini, situasi pandemi ini pun banyak orang yang cemas. Sebagai contoh, 2 hari lagi, hari Sabtu dan Minggu, kita harus di rumah saja. Itu kalau tidak bisa mengontrol kecemasan, memanage kecemasan, itu terjadi dampak yang sangat luar biasa. Karena di rumah saja khawatir, cemas, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini pengalaman, Pak. Pengalaman saya sejak mulai dari sekolah, studi, menyelesaikan, juga selesai ya. Setelah studi, bekerja, setelah bekerja sampai dengan berkeluarga, dalam keluarga itu malah cemasnya itu banyak sekali. Umpamanya bagaimana kita mau membesarkan anak, bagaimana nanti kalau anak besar untuk pendidikannya, dan sebagainya sampai dengan yang lainnya. Ternyata di dalam firman Tuhan yang mengatakan, janganlah engkau khawatir tentang hidupmu. Janganlah engkau khawatir tentang hidupmu. Ya, itu di Matius berapa? Itu sangat mendukung sekali, Pak. Sangat mendukung dalam arti kalau kita menghadapi situasi cemas, kita teringat akan ayat itu, demikian juga didampingi dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Nah, kerajaan Allah dan kebenarannya ini berarti kita harus mengikut apa yang menjadi kehendak tuntunan Tuhan. Berarti intinya untuk menghilangkan kecemasan ini, yang pertama kita berserah diri kepada Tuhan, pada Allah. Kita mengingat tadi Alkitab yang ada. Demikian juga diikuti dengan hal-hal yang positif, Pak. Diikuti dengan hal-hal positif sebagai contoh. Situasi pandemi tidak boleh kemana-mana. Loh, kalau kita tidak kemana-mana, otomatis kita tidak berkreasi. Otomatis kita harus menjaga kesehatan, harus mengikuti protokol kesehatan. Nanti kita bisa beraktivitas. Kalau tanpa aktivitas di rumah saja, ini juga akan menimbulkan menambah kecemasan, di mana selalu berpikiran yang negatif. Tapi kalau kita bisa beraktivitas keluar, bisa ketemu dengan rekan-rekan, bisa aktivitas, ini juga sangat mendukung sekali. Jadi intinya untuk apa? Ini temanya kan menghilangkan kecemasan ya. Yang pertama, kita berserah diri kepada Tuhan dengan tadi firman-firman yang telah Pak Argo sampaikan. Demikian juga kita harus aktivitas. Ya, kita harus positif. Kalau kita berpikir selalu positif, itu semuanya akan baik. Sementara itu Pak Pendeta, terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Pur. Itu ulasan maupun pengalaman yang menarik tentang bagaimana mengatasi kecemasan, terutama di masa-masa pandemi seperti ini ya. Ya. Gambarnya kok enggak ada itu. Gambarnya siapa, Pak? Enggak kelihatan Pak Purnomo Adi. Oh, Nggih Pak Purnomo Adi. Gambarnya mana Pak Toto? mungkin lagi sarungan itu Pak Pur. Gambarnya Belum mana di Pak? enggak kelihatan orang katon Pak Pur. Tapi yang penting suaranya Apa nang masuk kamar enggak? mandi kok? Suaranya masuk enggak? Masuk aman, Pak. Suara masuk Oh, enggak? suaranya bagus. Jernih. Masuk, Oh, bagus. fotonya enggak katon. Aman nggih. Monggo disambung Pak Toto dari Comal ini Iya. dua yang pertama dari Comal monggo. Maksud Dinjenengan di Comal apa di Jogja? Nggih. Ini kebetulan di Comal, Pak. Sampai kemarin ada surat dari Sultan yang tadinya perpanjangan PPKM sampai tanggal 8, ini dikirim lagi sampai 28, Pak. PPKM sampai 28 ya. Mungkin nanti akhir bulan baru mancal ke Sleman lagi. Nggih, matur nuwun Pak Argo. Pak Pur juga suwe orang melihat wajah Pak Pur ini nek iso di fotonya biar kelihatan Pak Pur. Iya, enggak kelihatan ya. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya masih penasaran ini yang pertama ya. Untuk Mbak Sinta apa Bu Sinta? Bu Sintia dia. Mbak Sintia. Itu Mbak aja, Mbak. Mbak Sintia ya. Kalau lihat dialeknya kayak orang Pekalongan ya. Mungkin saya belum pernah ketemu gimana apa lupa ya. Monggo Mbak Sintia niku sinten? Oh iya, tadi lupa memperkenalkan. Nanti saya saya kan terlambat ini tadi baru keluar. Mbak Sintia itu putrinya Pak Budiriono. Oke. Putri ke berapa ya? Ketiga. Oh, oke. Ketiga. Oke. Oke, sip. Nah, beliau belajarnya psikologi gitu Pak. Jadi Budiriono nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun. Kelihatan Pak Toto. Wah ganteng teman Pak. Ya, beres. Sip. Kelihatan sekali. Abangnya terutama dengan-dengi. Abangnya Pak. Ya, saya urun rembuk yang pertama tadi sudah diuraikan sama dengan Pak Pur ya oleh Mbak Sintia. Saya mungkin akan menyimpulkan sementara ya atau ringkasan saya. Jadi kalau tadi diuraikan menurut Paul Tillich ya, ini kan seorang tidak dapat menghilangkan kecemasan hanya dengan membantah tok ya, tidak ya.
Tapi dari pengalaman hidup ya, dari pengalaman hidup kami memantau beberapa pengalaman dari kecil sampai tua sekarang, sampai pensiun. Kecemasan ini sebenarnya yang paling parah ya, paling berat itu kalau menurut saya pribadi nih, itu dari pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi yang sangat akut istilahnya ya, atau pengalaman masa lalu, biasanya dalam tanda kutip negatif biasanya ya. Lah itu didorong lagi biasanya berawal dari keluarga. Ya, dari keluarga dulu. Soalnya kan dari lahir sampai SD, SMP baru pisah dengan keluarga kan kuliah. Ya, ini pengalaman pribadi bersama keluarga yang tanda kutip negatif itu sangat memberatkan timbulnya kecemasan itu. Ini menurut saya ini. Setelah itu biasanya dari teman. Ya, dari teman atau dari komunitas. Itu yang sangat memberatkan ya. Tadi kan ya banyak timbulnya kecemasan itu kan tadi sudah diuraikan. Contohnya kan dari gangguan fisik dan fisiologis ya. Tapi saya lebih condong, lebih berat itu ya dari pengalaman masa lalu itu. Kemudian cara mengatasinya, saya ingat banyolanya Pak Kamdani itu ya. Itu ada kata yang nyentrik, ya, dablek Pak. Istilahnya Pak Kamdani dablek. Dablek itu ya boleh dikatakan negatif bisa, positif bisa. Artinya biasanya orang dablek itu ada segi positifnya, pribadinya malah kuat biasanya. Ya, tapi itu dipisahkan dulu sementara. Jadi dengan pribadi yang kuat mungkin bisa mengatasi tadi kecemasan yang luar biasa. Yang tekad, ya, yang kembali ke pribadi, tekad. Kemudian apa ya, cara Jawa niki wandek. Wandek apa Om? Wandek itu kaya barang itu orang bakal peot, orang bakal rusak ya wandek. Jadi apa ya, dia itu ditempa dari masa kecilnya. Biasanya bisa dilihat dari anak-anak Sibolang itu loh Pak, yang hidupnya di hutan itu sudah ditempa dari kecil itu. Nah biasanya kalau mereka tumbuh itu nanti dia dilepas ke kota, dilepas ke komunitas, dia sudah kuat. Dia punya sangu itu, wandek itu loh. Nek cara Om Kun ya sakti lah, ya, sakti. Gitu. Jadi itu menurut saya. Nah, ini kami di luar Paul Tilik. Gitu. Sementara itu saja dulu ya, monggo. Matur nuwun. Oke, matur nuwun itu tambahan ulasan dari Pak Purwo Pranoto dari Comal. Mbak Cynthia mau nanggapi nggak? Kalau yang tadi pengalaman itu berarti kan traumatik ya, PTSD itu ya. Karena saya pernah juga, ya, saya pernah mengalami juga yang PTSD itu. Ya mungkin nggak parah banget tapi sekian lama mempengaruhi kehidupan. Tapi itu butuh bertahun-tahun untuk bisa nggak sembuh-sembuh amat, tapi untuk bisa terkontrol gitu ya. Dan saya pikir kita semua mungkin punya trauma, entah ringan, entah sedang, entah berat. Nah, semakin ringan akan semakin gampang kita berdamai gitu ya. Tapi kalau mungkin traumanya itu terlalu berat dan banyak, nah itu kadang-kadang yang dampaknya bisa sangat jangka panjang gitu. Dan kadang-kadang kita nggak sadar. Oke. Monggo yang lain. Ini ada Bu Karti juga, ada Bu Sakius, Pak Sakius, monggo. Ada STK ini Mbak Ica atau Pak Abram atau siapa ya? Ada Bu Anik juga, ada Bu Asih, ada Mas Kun, ada Pak Budi, Bu Budi, ada Mas Agil, Mas Ardan, nah, monggo. Ada Mbak Andin. Mbak Andin ini cucunya Bu Mbak Siti, almarhumah, kelompok Eden tuh, yang sekarang ada di Kalimantan mau Sulawesi ya Mbak Andin ya, Mbak Dini. Oke, monggo. Kalau ada tanggapan. Cynthia mau menanggapi nggak?
Ya, mungkin sedikit menanggapi sih, Sebentar, Sin, suaramu putus-putus. Nah, putus-putus ya. Sinyalnya saya kata Pak Argo. Mm-mm. Sik, Belum. bentar, Sin, tunggu 10 detik, Mbak Cynthia. Itu soalnya Cynthia di kamar tertutup sebenarnya kayaknya. kalau mentak atau blek lah tadi mungkin. Oh iya betul, mungkin di kamar ya. Oke, sudah lancar Mbak Cynthia, silahkan. Ya Pak. Tadi Nah, soalnya putus-putus nih. ya itu udah dibuka itu sudah mungkin lancar. Oke. Ya, mungkin sedikit menanggapi Pak. Tadi mungkin kalau yang saya ngambil itu double itu perlu gitu ya. Sebenarnya mungkin bukan double Pak. Apa ya bahasa menanggapinya lebih kayak santai. Jadi sebenarnya tuh ketika ada masalah ya kita santai aja gitu. Ya udah memang ada masalah gitu. Tapi kita juga tidak memasa bodohkan itu gitu loh. Ya udah, maksudnya kita nggak punya uang gitu kan, misalkan masalahnya tuh tidak punya uang. Ya kita memang nggak punya uang. Ya udah santai aja gitu. Kita nggak sampai yang kepikiran banget gitu ya juga enggak gitu. Tapi ya mengakui aja ya memang kita nggak punya uang gitu ya udah. Tapi kan pasti kita berpikir gimana sih caranya kita biar bisa bertahan hidup, gimana caranya kita tetap bisa mendapatkan uang lagi gitu. Jadi lebih santai tapi tertata. Kalau menurut saya seperti itu sih, bukan memasa bodohkan hal itu kayak gitu. Oke. Lebih condong itu ya. Oke. Santai tapi tertata ya. Menarik sekali ya. Santai tertata. Oke, matur nuwun Mbak Cynthia. Mbak Cynthia Adi itu di forum di chat ada yang tanya, nanti silakan dibaca dulu. Sambil Mbak Cynthia baca, saya lempar ke siapa ini? Monggo. Yang baru masuk Pak Marsono juga ada. Pak Marsono ini kan dokter. Nah, itu ada istilah psikosomatis, Pak Dokter. Barangkali bisa di-sharingkan kecemasan kok bisa mempengaruhi kesehatan fisik itu pripun niku secara medis gitu ya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Saya telat ya. Judulnya kecemasan ini ya. Ya, kecemasan. Berarti psikosomatik itu dari kata psiko dan somatik. Nah, somatik itu tubuh. Jadi sebenarnya kalau secara psikosomatik itu secara secara jasmani itu sehat. Secara jasmani sehat, tapi karena berhubungan dengan psikologis merasa bahwa dirinya itu sebenarnya tidak sehat. Itu namanya psikosomatis. Jadi psikosomatis ini kadang-kadang timbul karena kecemasan. Nah, kecemasan itu biasanya timbul karena akibat dari seseorang berasumsi, berpraduga. Berasumsi itu berasumsi yang rata adalah berasumsi negatif, berprasangka, maka timbul kecemasan. Misalnya nih, Pak Kuncoro sama Bu Kuncoro. Pak Kuncoro tidak pulang-pulang, waktunya pulang tapi tidak pulang-pulang. Maka Bu Kuncoro akan berasumsi bahwa Pak Kuncoro itu mungkin mampir atau kemana, jadi dia khawatir, cemas. Yaitu kecemasan salah satunya adalah timbul akibat berasumsi atau berpraduga atau berprasangka. Nah, praduga atau prasangka ini kuncinya adalah di pengendalian pikiran. Gitu Pak Pendeta. Mungkin itu aja mungkin dari saya. Ya, terima kasih. Oke, dan kecemasan tadi itu berpengaruh pada kondisi kesehatan misalnya pasien gitu ya. Karena kan seringkali orang menjadi ngedrop bukan karena penyakit tubuhnya tapi karena psikologisnya itu terus malah nggak sembuh-sembuh, malah semakin parah kan begitu ya. Oke. Oke, ini ada juga pendatang baru Mas Bayu dari Jakarta. Selamat malam Mas Bayu. Ngomong-ngomong yang selama ini bikin poster-poster itu Mas Bayu ini yang bikin poster-poster flyer itu. Terima kasih Mas Bayu. Oke, monggo Mbak ya, Mbak Mas Bayu Dwidono. Mbak Cynthia tadi mau menanggapi yang di chat dari Mbak Esti tadi.
Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Hesti. Tadi kan disebutkan untuk mengurangi kecemasan salah satunya dengan bercerita atau konseling, bahkan dibantu profesional. Nah, tandanya apa aja ya kalau kecemasan kita butuh bantuan dari profesional dan bukannya tanya sharing ke teman atau orang yang dipercaya. Biasanya itu kalau sebenarnya beda-beda sih Mbak, maksudnya kalau kita pertama kali merasakan cemas, pasti hal pertama yang kita lakukan adalah sharing ke teman terdekat. Siapapun itu, entah itu orang terdekat, siapapun itu, entah keluarga, entah teman, entah pacar, entah sahabat, pasti kan awalnya kan seperti itu. Nah, tapi ketika kita mungkin sudah mencari, bercerita ke sana, ke sini, ke sana, sini, dan belum mendapatkan jawaban, itu bisa kok langsung ke psikolog. Maksudnya ke psikolog itu bukan berarti kita itu memiliki gangguan mental gitu. Belum, maksudnya gimana ya? Kadang kan orang awam itu mengatakan kalau kamu ngapain sih ke psikolog, wong kamu nggak sakit jiwa kok, kayak gitu kan. Sebenarnya tuh enggak, kita ke psikolog itu sama kayak ke dokter gigi untuk check up. Jadi kapanpun kita mau ke psikolog, ketika kita merasa ada sesuatu yang nggak pas sama diri kita, terus kita mau langsung ke psikolog, ya nggak masalah gitu. Cuman psikolog itu kan butuh biaya gitu kan. Nah, kan sebenarnya dipermasalahkan itu ketika memang kita mau langsung ke psikolog dan memiliki biaya ya nggak masalah gitu. Tapi ketika kita mau mencoba untuk kita usaha dulu aja lah sendiri, ketika aku sudah mentok baru mau ke psikolog gitu ya juga nggak apa-apa kayak gitu. Itu sih Mbak. Oke, terima kasih. Begitu Mbak Hesti, silahkan dibalas kalau masih perlu. Kalau ke psikolog susah ya ke pendeta aja lah, nggak usah bayar. Nah. Oke, matur nuwun. Jadi psikolog itu nggak harus selalu berarti gila gitu ya. Jadi untuk konsultasi nggak apa-apa juga. Monggo yang lain. Tadi Mas Ardan ya, sorry. Mas Ardan raise hand, mengangkat tangan. Silakan Mas Ardan. Halo, selamat malam. Kedengaran enggak, Pak? Dan saudara-saudara semuanya? Oke, kedengaran. Wajahmu, mana wajahmu? Wajahnya masih di ruang gelap, Pak. Medeni malah. Ardendi. Nggih. Jadi sedikit mau Kalau bisa dibuka. Oke. Nanti aja Pak, enggak usah. Gini, Bapak Ibu semuanya sama Mbak Cynthia sedikit mau sharing sama bertanya sih, Mbak. Kalau saya sih lebih berpikir ke out of the box ya. Kalau dari tadi kan pembicaraannya soal menangani bagaimana sih kecemasan itu kepada diri kita sendiri. Yaitu mungkin dengan cara ndablek atau dengan cara berpikiran jernih dan sebagainya. Kalau saya sedikit ingin sharing tentang pengalaman saya bagaimana sih ketika kita menangani atau mendengarkan atau menerima teman-teman kita yang sedang merasakan kecemasan. Salah satu kasusnya, contohnya yaitu ketika orang tua saya itu mungkin karena memang sudah sepuh atau sudah usia atau memiliki penyakit-penyakit yang sebenarnya itu bisa dikonsultasikan dengan dokter yang mungkin tidak harus dengan penanganan khusus. Tapi ketika orang tua kita menceritakan kepada kita bahwa "Iki lho Le, ibu ki ngene, ibu ki lorong ngene," dan semakin bertambah kecemasannya ketika dapat analisa yang kurang baik dari dokter. Nah, ketika kita sebagai anak mendengarkan orang tua yang merasa seperti itu, kita kan pasti menanggapi atau menanggapi cerita orang tua yang seperti itu. Nah, gimana nih Mbak tips-tipsnya yang harus kita perbuat setidaknya untuk mengurangi kecemasan dari orang tua kita itu gitu. Dan mungkin dari teman-teman juga ada teman kita yang curhat kepada kita sudah bla 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 panjang lebar, tapi mungkin teman kita tidak bisa merasakan puas. Padahal teman kita sudah merasakan bahwa kowe iki kanca wis sing paling pas tak percaya iso tak ajak curhat. Tapi kan belum tentu kita bisa memberikan timbal balik atau memberikan solusi kepada teman kita. Nah, gimana nih caranya supaya kita tahu bahwa
teman kita tuh harus ditanggapi seperti apa sih gitu. Kalau misalkan kita ada yang namanya deep listening. Deep listening itu kan banyak teman-teman atau kita-kita yang sudah biasa memberikan wejangan atau solusi, itu kan pasti banyak. Menurut saya itu lebih gampang daripada deep listening, karena deep listening itu ada cara-caranya untuk lebih mendengarkan, lebih memberikan perhatian kepada teman kita yang curhat atau merasa kecemasan itu. Nah, kalau menurut Mbak Cynthia bagaimana itu Mbak tips-tipsnya? Seperti itu, monggo Bapak-bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan juga nggak apa-apa. Maaf kalau videonya nggak kelihatan mukanya atau pertanyaannya bertele-tele. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Mas Ardan. Kok videonya nggak nampak itu kamu cemas ya? Tapi sebenarnya Mas Ardan sudah punya jawaban tadi kan, deep listening itu salah satu cara untuk mendampingi orang yang cemas. Tapi lebih jauh Mbak Cynthia yang lebih ini ya, lebih punya wawasan. Monggo Mbak Cynthia. Pripun? Ini mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanggapi dulu atau langsung ke saya? Biasanya tuh gini Mbak, kalau sama orang-orang yang enggak sih, maksudnya gini, ada banyak orang yang kadang-kadang kita langsung mikir solusi, lalu ngasih nasihat. Padahal mungkin orang itu ketika curhat nggak butuh nasihat atau butuhnya nanti gitu ya. Dia pengen didengarkan aja dulu. Maka listening menjadi penting. Kadang-kadang kan kita nggak sabar mendengarkan karena sudah terlalu cepat ingin menasehati, ngotbahi, atau yang lain-lain gitu ya. Kalau kita rohani ya mendoakan atau mengutip ayat Alkitab ya. Ya itu oke tentu saja, tapi menurut saya deep listening menjadi penting. Nah kadang-kadang itu isunya adalah soal trust. Kalau kita punya trust dengan suami atau istri atau orang tua atau anak sendiri atau sahabat itu oke gitu ya. Tapi kadang-kadang kan orang trust-nya itu bukan pada orang terdekat, tapi mungkin pada orang lain. Nah kalau keluarganya dewi malah orang ngandel atau malah dipaidu, tapi ngandelnya ya karo sesepuh atau bagaimana itu kan bisa ya. Nah barangkali trust itu juga menjadi penting dalam menanggapi orang-orang yang sedang cemas gitu ya. Misalnya gini, saya kan masih muda pendeta, apalagi waktu itu belum menikah, itu kan sangat sedikit, bukan sangat sedikit ya, mungkin orang-orang yang sudah berkeluarga, yang sudah sepuh akan merasa canggung atau ragu-ragu ketika akan konseling soal pernikahan. Lah Pak Argo Wirung nikah kan ngerti apa kan gitu ya, cah wingi sore. Itu contoh-contoh yang trust barangkali juga menentukan gitu ya. Monggo, Mas Ardan tadi melontarkan pertanyaan yang menurut saya bagus gitu ya. Dan ini sehari-hari kan kita alami. Ya, mungkin ya benar Pak. Pertama kali kita harus lihat itu dia bercerita itu hanya untuk berkeluh kesah atau memang dia atau dia memang membutuhkan solusi gitu. Kadang kita itu bercerita tuh hanya pengen cerita aja kayak gitu. Tapi kan kita kadang nggak tahu tuh kita mau cerita kemana. Nah kita biasanya cerita itu tuh ke orang terdekat. Nah biasanya orang-orang yang diceritani atau yang mendengarkan cerita itu kadang tuh berpikir kayak, aduh kok kayak gini kok nggak ceritani kayak gitu loh. Kadang ada juga yang merasakan seperti itu gitu kan. Masa kayak gini weh kamu nggak tahu sih gitu kan. Nah sebenarnya kalau misalkan ditanya tipsnya apa itu, kalau saya tuh bisa bilangnya mungkin lebih ke empati mungkin. Ya di psikologi itu juga butuh sebenarnya empati. Jadi kita mencoba untuk memposisikan diri kita ke orang tersebut, tapi tidak masuk ke dalam emosinya gitu. Misalkan nih, ada orang yang marah gitu, marah karena dirinya itu diutangi, misalkan marah karena selingkuh, misalnya diselingkuhi, misalnya gitu kan. Dikhianati ya. Dikhianati, misalkan kayak gitu. Nah, kita mencoba untuk berada di posisi orang tersebut. Kira-kira kalau kita berada di posisi orang yang dikhianati itu, kita pengennya apa sih gitu. Tapi jangan sampai emosi marah kita yang dirasakan oleh orang tersebut itu juga kita rasakan kayak gitu. Jadi kita lebih oke, aku kalau misalkan berada di posisi orang yang dikhianati, aku tuh harus gimana gitu. Tapi emosinya nggak boleh ikut gitu, paham nggak sih Pak? Ya, saya sering mengalami itu.
Saya sering mengalami itu ketika ada misalnya ya suami istri Heeh. atau pasangan yang konseling itu kan pertama istri yang datang dia curhat, oh suamiku begini begini begini, kan aku berempati terus oh istrinya ini tersakiti. Nah aku akan bahaya kalau terbawa emosi lalu membela si istri gitu ya. Ya, ya, Padahal ya. aku harus mendengarkan si suami, oh nanti suaminya juga cerita, oh ternyata yang kurang ajar istrinya. Nanti aku kembali ke membela suaminya, menyalahkan istrinya. Nah, padahal kan konselor harus netral ya, harus imparsial. Betul. Netralnya itu kan pusingnya atau seninya konseling itu kan begitu. Kita perlu memahami perasaan orang itu tapi jangan terlarut dan terhanyut pada perasaan itu karena nanti rawan berpihak gitu ya. Kecuali kalau memang sudah jelas KDRT itu kan kita harus berpihak pada yang korban ya. Tapi kalau masalah-masalah yang katakanlah seimbang begitu kita harus hati-hati. Tapi itu kan kalau soal konflik. Monggo Pak. Tapi kan itu kalau soal konflik misalnya 2 orang atau lebih. Tapi kalau hanya soal curhat pribadi kan itu juga berlaku sih supaya tidak istilahnya transference gitu ya. Jadi emosinya menempel di emosiku sehingga aku malah melu nangis dan aku malah melu depresi atau melu cemas itu kan kadang-kadang itu juga bahaya dari seorang konselor gitu ya. Nah, perlu memanage itu. Ya mungkin menanggapi dari masalahnya Mas Aden tadi, mungkin ketika ada ibunya yang bercerita atau berkeluh kesah gitu ya, kita posisikan aja ketika kita berada di posisi yang sakit, sudah sepuh, sakit, kira-kira apa sih yang kita pinginkan gitu loh. Oh ya aku cuma pengen didengarkan atau ya udah nggak apa-apa, ya udah lakukan itu kayak gitu. Lebih kayak gitu sih, deep listening-nya lebihnya seperti empati, tapi kita juga tidak terlalu terjerumus terlalu dalam Ya, kayak gitu. setidaknya menenangkan itu kalau kita menemani mendengarkan itu setidaknya menenangkan. Oke. Terima kasih. Kayak kue dan monggo yang lain. Yang dari Batang ada Pak Sakius, Bu Sakius, ada Pak Trisujono. Siapa lagi ini ya? Yang baru masuk itu Mas Tigor ya, ada fotonya Mas Tigor. Selamat datang Mas Tigor. Mau apa? Mau masuk Pak? Pak Trisujono, silahkan. Saya mengambil dari 2 sisi, satu sisi dari Alkitabiah, satu dari sisi Dunawi. Saya jelaskan ke sisi Alkitabiah dulu Pak ya. Satu, yang pertama, bahwa pada saat Musa di atas Gunung Sinai, yang berminggu-minggu lamanya, sehingga umat Israel itu ada kegelisahan. Ada kegelisahan di mana tidak ada yang memimpin dia di depan. Tapi berujung pada kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ambil ke Yunus. Yunus seharusnya dia disuruh Tuhan untuk ke Niniwe, tetapi dia ke Tarsis. Sehingga dampaknya bahwa si Yunus itu masuk di perut ikan. Tetapi yang dilakukan adalah berhasil. Yang ketiga, di mana Petrus sendiri waktu melihat Yesus, di mana Yesus disangka sebagai setan, Petrus kan bertanya, suruhlah saya datang ke dia. Akhirnya kan Yesus menyuruh Petrus untuk ke Yesus. Tetapi di situ ada kegelisahan di dalam diri Petrus, sehingga Petrus terjebur di dalam mau terjebur, tapi kan dengan Tuhan diangkat. Lah, dalam satu sisi kisah 3 yang saya ceritakan tadi, semuanya adalah tentang kegelisahan. Satu, yang pertama sekali lagi ke ujung kematian. Kedua, kegelisahan yang berhasil, selesai dia kembali ke Niniwe. Ketiga, kegelisahan yang tertolong. Karena Yesus menolong dia. Lah, kalau secara pribadi, ini pribadi saya Pak ya, dalam arti gini, saya tahun
itu belajar mobil melalui kakak angkat saya, ya di Palembang. Mobil baru, saya disuruh belajar mobil. Kalau seandainya waktu itu, waktu saya tidak direm dengan kakak sepupu saya, mungkin mobil itu sudah nomor pohon kelapa, padahal mobil itu baru. Tetapi sekali lagi bahwa sampai hari ini pun traumatis itu masih terus menjalar. Nah, apakah dalam traumatis masih menjalar, di sini kita butuh terapi. Karena ini kan traumatis yang sudah berlangsung. Seperti kejadian kalau kita kisahkan dalam Alkitab, ada rentetannya dengan yang ketiga. Butuh pertolongan supaya kita dientaskan. Dalam pertanyaan saya, tahapan-tahapan yang mana yang harus kita ambil dengan mereka yang mengalami satu kecemasan pada saat traumatis dia. Pada saat traumatis artinya trauma. Kecemasan itu trauma, sudah sekian tahun dia alami, saat dia diajak untuk belajar nyetir mobil, enggan. Karena traumatis tadi. Ada trauma sehingga dia cemas, tidak mau belajar mobil. Lah, langkah-langkah yang harus diambil supaya traumatis itu bisa sedikit demi sedikit dia bisa dihilangkan, apa perlu dengan orang ketiga seperti cerita saya sendiri tadi, artinya melalui pertolongan orang lain supaya kita bisa menghilangkan traumatis itu. Atau kita yang kedua, menjalani traumatis itu akhirnya berhasil. Atau yang ketiga, justru kita dalam kematian. Artinya kan mereka yang melanggar kan mati semuanya. Nah, pertanyaan yang kedua, sehingga tahapan-tahapan traumatis itu langkahnya bagaimana untuk menghilangkan traumatis. Kedua, bahwa kecemasan yang ada di dalam diri seseorang itu, jangankan memandang mau belajar setir mobil, melihat setirnya saja sudah keki, karena sekali lagi trauma masa lalu. Karena trauma itu kan begitu panjang. Lah, tahapan-tahapan seperti itu mungkin Pak Argo atau Mbak Cynthia untuk bisa menjelaskan supaya traumatis itu, kecemasan psikologi, karena kan sekali lagi bahwa yang terjadi adalah kecemasan psikologi secara fisiknya. Sedangkan kejiwaannya pun sama, secara cemas kan secara kesehatan jiwa. Itu dulu, Pak. Oke, mantan nuwun. Trauma ini barangkali trauma bisa jadi topik tersendiri karena ini bisa panjang lebar, gitu ya Mbak Cynthia. Tapi barangkali kalau ada peserta yang pernah punya trauma dan pernah punya pengalaman sembuh atau berhasil mengatasi trauma, bisa di-sharingkan gitu ya. Karena bagi saya pilihan-pilihan dari Pak Trisdono tadi bisa semua gitu ya. Bisa kita kalah, mati, bisa kita hadapi sendiri, bisa kita minta tolong orang lain. Tentu akan sangat tergantung pada traumanya itu jenis apa, lalu seberapa dalam dan sebagainya gitu ya. Monggo, siapa yang mau sharing ini? Mungkin bisa ini ada usul dari Hesti lagi, bisa jadi next topic nih soal trauma, karena trauma ini juga khusus gitu ya. Tapi mungkin sedikit diulas nanti Mbak Cynthia. Monggo. Untuk teaser untuk ini aja. Sekilas aja. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang trauma itu, trauma itu kan banyak bentuknya. Kita kalau misalkan ditanya bisa dihadapi sendiri atau butuh bantuan orang lain, kita tuh kalau menurut saya harus dilihat dulu traumanya itu sudah sampai tahap mana. Ada yang trauma itu yang dia harus meminum obat itu juga ada. Maksudnya ketika dia melakukan kayak misalkan nih dia trauma sosial, kecemasan sosial gitu. Ketika dia di depan umum dia sudah nggak bisa apa-apa, dia harus minum obat untuk biar dirinya tenang ya juga bisa gitu. Atau mungkin harus diterapi, memang harus ya
gitu. Atau kalau misalkan trauma mau dihadapi sendiri itu biasanya trauma yang masih tingkatnya kecil gitu, bukan kecil sih, tingkatnya rendah. Misalnya kayak trauma masa, ya itu mungkin tadi waktu sudah disinggung, trauma tentang keluarga, mungkin pernah ada orang sama keluarga pernah ada apa gitu. Nah, itu bisa bisa disembuhkan oleh diri sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita mau menyembuhkan trauma tanpa bantuan orang lain itu sebenarnya yang paling penting itu niat sama tekad. Jadi ketika kita trauma itu kan sebenarnya ada sebuah objek yang kita takutkan gitu kan. Nah, ketika kita memiliki niat, ya oke aku mau sembuh gitu. Ketika kita mau mencoba bersinggungan sama objek itu, kita harus siap mental dulu nih. Kita nggak bisa ketika misalkan nih, aku trauma sama cicak. Aku takut banget sama cicak. Ketika ada cicak itu aku nggak mau yang namanya mendekat. Nah, tapi tergantung aku. Aku mau tetap takut terus sama cicak atau ya udah aku menghindari itu terus gitu. Nah, tapi kita nggak bisa nih yang seakan-akan kalau ada cicak aku di sebelahnya gitu. Kita nggak bisa. Nah, kita harus step by step. Mungkin pertama ketika ada cicak di jarak 10 meter, aku berani mendekat 1 langkah gitu. Terus kemudian cicak di jarak 9 meter, nanti masih nggak apa-apa, oke. Terus nanti ada cicak lagi di jarak 8 meter, nanti oke gitu. Nah, sebenarnya itu untuk meyakinkan pada diri sendiri itu nggak berbahaya gitu. Ketika kita menghadapi hal tersebut, ketika kita menghadapi objek tersebut itu bukan sesuatu yang mengancam. Jadi kita sedikit demi sedikit ketika kita mau mendekati hal itu, oh iya nggak apa-apa kok ternyata, oh iya nggak apa-apa kok ternyata, kayak gitu. Itu sih mungkin Pak. Kalau trauma. Oke. Jadi trauma itu akan sembuh kalau dihadapi. Kalau dihindari terus dia nggak akan sembuh, ya gitu ya. Dan menghadapinya ya pelan-pelan tadi. Kayak misalnya hipnoterapi juga salah satu metode itu supaya cicak itu baik, cicak itu aman, cicak itu nggak bahaya. Nah, lama-lama kita terbiasa. Kira-kira begitu. Saya dulu trauma berbicara di depan umum. Sangat trauma, saya pemalu sekali. Nah, saya sembuh ketika di asrama teologi itu teman-teman itu mendukung dan ada komunitas yang mensupport saya dan Argo bisa kok, Argo nggak jelek-jelek amat. Nah, itu pelan-pelan saya pede terus ya sampai sekarang jadi pendeta katakanlah sering bicara di depan umum ya. Ya meskipun sampai sekarang trauma itu masih ada, saudara-saudara. Kadang saya cemas dan kadang asam lambung naik kalau mau khotbah harus ke belakang itu hampir selalu gitu kan, kecemasan yang trauma yang belum sembuh sebenarnya tapi teratasi kan gitu ya. Itu contoh-contoh aja. Tapi kalau trauma yang sangat tragis barangkali lain cerita ya. Nggih. Gitu Pak Trisjono, mungkin mendalam soal trauma bisa di topik yang berikutnya. Sambil ini ada komentar dari Mbak Dr. Ica tentang tadi cemas tidak selalu buruk. Dengan dorongan dan pikiran positif, cemas bisa jadi motivasi untuk mengatasi situasi, misalnya mau ujian ya wajar. Tapi yang diwaspadai adalah ketika faktor pemicu sudah hilang, tapi perasaan cemas terus muncul tanpa alasan yang jelas, mengganggu aktivitas dan intensitasnya hampir setiap hari selama durasi tertentu. Berarti itu tanda-tanda bahaya ya harus ke psikolog, kira-kira begitu. Sebaiknya tidak mendiagnosa diri sendiri, nah itu self diagnose itu rumangsa wis ngerti, aku ngene kok ora apa-apa dan sebagainya, itu barangkali juga perlu hati-hati. Mencari bantuan medis dan sebagainya. Oke, terima kasih Mbak Ica. Mbak Ica mau menjelaskan dengan bersuara atau menampilkan videonya? Monggo Mbak Ica. Oke, belum. Monggo yang lain. Monggo Mas Kuncoro, tanggapan. Ya, matur nuwun. Kalau melihat atau mendengarkan penjelasan tadi di sini kok ada pengertian yang saling berhimpitan antara
trauma, cemas, gelisah, dan takut. Ini pengertian-pengertian itu atau memang satu kemasan atau memang terpisah. Jadi pengertian-pengertian antara tadi seperti trauma ya, trauma dengan fobia yang seperti Mbak Cynthia jelaskan tadi kelihatannya kok agak bersinggungan gitu loh. Fobia dengan cecak. Nah, ini trauma dengan cecak kelihatannya kok seperti bersinggungan pengertiannya. Maka kalau menurut saya ya sudah, pokoknya yang seperti itulah, kecemasan itu yang seperti itu, seperti tadi yang Mbak Cynthia jelaskan bahwa tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kemudian kalau saya ingin cerita bahwa saya juga dalam kehidupan saya, terutama berada di tempat ini, ditempatkan Tuhan berada di tempat yang sekarang saya duduk, berdiri, dan tidur, itu sangat akrab sekali dengan rasa cemas. Kecemasan itu bukan timbul dari kurang apa atau mungkin ingin itu tapi tidak punya dan sebagainya, tidak seperti itu. Tapi kecemasan biasanya bersumber dari keadaan sekitar. Misalnya di rumah angin besar, bus, itu sudah seperti berada di dalam pesawat terbang. Gitu kan. Jadi kadang timbul rasa cemas, engko gek omahku mabur, engko gek omahe lemai opo tembok ambruk, padahal ya kelihatannya tidak juga. Maka yang biasanya saya lakukan ketika seperti itu, kalau sudah cemas seperti itu nuwun sewu, misalnya ada yang membacakan firman Tuhan atau kita membaca kitab suci. Kalau sudah cemas itu tidak akan masuk. Sudah, pokoknya kalau hati sudah cemas, sudah deg-degan, biasanya kalau sudah seperti itu, yang akrab dengan diri saya dan istri saya biasanya. Mbak Wido itu biasanya kalau cemas ya sudah asam lambung naik, ambekane sesek, gap-gap dan sebagainya lah. Seperti itu biasanya lah. Biasanya yang seperti yang biasanya saya lakukan itu ya karena saya seneng meditasi dan sebagainya, maka biasanya yang saya lakukan hirup napas pelan-pelan, pejam mata, kita tidak melihat sekitar kita, kemudian mensugesti diri. Kalau sudah tenang, mensugesti diri. Tuhan menolong saya, Tuhan akan menolong saya. Itu menurut saya loh, menurut kami, itu sangat membantu sekali. Jadi tidak kemudian cemas baca Alkitab, tidak mungkin masuk. Cemas dikhotbahi, tidak masuk. Kita harus menenangkan diri dulu, tarik napas, biasanya tarik napas, kita tahan pelan-pelan, kita keluarkan. Tenang, mensugesti diri, kemudian baru mungkin kita mensugesti diri dengan kata-kata rohani, misalnya Tuhan ini melindungi saya, Tuhan membantu saya, Tuhan akan menolong saya, doa Bapa kami dan sebagainya. Jadi tidak serta-merta kita cemas kemudian baca kitab suci atau dengarkan khotbah, tidak akan masuk. Kita harus menenangkan diri dulu, menep kalau bahasa Jawa ini menep ya. Menep, mengosongkan diri, baru yang kalimat-kalimat sugestif itu bisa lebih menenangkan diri saya, dan memang ternyata oh iya betul, Tuhan memang betul menolong saya. Seperti itu. Itu hanya yang saya alami selama ini. Mungkin ini hanya sharing, mungkin
bisa digunakan untuk yang lain, tapi juga mungkin tidak karena mungkin caranya juga beda-beda. Nggih, matur nuwun, sampun Pak Argo. Itu kalau dari sisi apa namanya, ilmu otak itu juga masuk akal sih, karena stres itu kan, cemas itu kan sistem limbik, ada amigdala bereaksi melontarkan hormon kortisol ke seluruh tubuh, lalu badannya nggak karuan. Nah, salah satu cara meredakan hormon kortisol itu hormon stres itu ya, itu adalah dengan cara mengatur nafas dan sebagainya. Makanya kalau ada orang yang mau tampil di panggung itu kan harus, aduh, atur nafas, tarik nafas, itu kan dalam rangka itu, mengendalikan siklus tubuh dan sebagainya. Nah, tapi ini Pak Marsono dan Mbak Ica yang barangkali lebih paham. Matur nuwun, meditasi menenangkan diri itu menjadi kunci untuk menghadapi kecemasan. Ini Bapak Ibu tidak, ini kita santai, jadi maksudnya gini, kita mau sampai jam berapa atau mau disepakati apa enggak? Artinya dengan kalau nanti panjenengan sudah lelah dan sudah waktunya ngantuk dan sebagainya, monggo silahkan live, enggak apa-apa. Tidak harus sampai selesai. Tapi kalau ada yang memang pengen ngobrol terus sampai panjang enggak apa-apa juga. Nanti tetap akan saya nyalakan gitu ya. Jadi tidak perlu sungkan. Pak Marsono mau ngendikan monggo. Tadi saya tertarik dengan Coro tadi yang ada beberapa kata kosakata tentang kegelisahan. Agak dekat Mas Marsono, ini terlalu jauh ya. Oh iya. Suaranya kurang keras. Kurang keras ya. Saya tertarik dengan Pak Kuncoro tadi Pak Pendeta, yang berhubungan dengan kata-kata kegelisahan, kemudian ada trauma, ada takut. Saya kira itu satu rangkaian Pak Kuncoro. Satu rangkaian yang akan berujung ke kecemasan. Jadi, karena cemas, karena takut, dia akan timbul kecemasan. Karena gelisah, dia akan timbul kecemasan. Karena trauma, dia akan timbul kecemasan. Gitu. Mungkin itu satu rangkaian yang berakibat ke kecemasan, muaranya ke kecemasan Pak Kuncoro. Itu satu rangkaian, gitu. Itu mungkin itu dari saya. Kemudian saya satu lagi, menurut saya kecemasan itu sesuatu yang tidak pasti menurut saya, karena kecemasan itu timbul akibat dari asumsi kita, praduga kita yang berpikiran negatif, akhirnya kita timbul kecemasan. Jadi sesuatu yang mungkin gegek ya, yang tidak pasti, yang akan timbul suatu kecemasan. Jadi asumsi kita yang berprasangka yang jelek. Mungkin itu Pak Pendeta. Oke, mantan nuwun. Ya, terima kasih. Tadi satu rangkaian yang berujung pada kecemasan. Oke, sip. Saya ke Mbak Andin, boleh Mbak Andin yang dari jauh, monggo Mbak Andin silakan sharing-sharing atau berkomentar. Monggo Mbak. Boleh. Oke, sip. Menarik ya dari penjelasan dari Mbak Cynthia tadi, terus kemudian barusan dengar dari Pak Kuncoro kok saya sependapat juga. Jadi gini, kebanyakan seringnya gini ya, kenapa, ini boleh ditanggapi nanti sama ahlinya. Kenapa setiap seseorang atau saya pribadi cemas, tanggapan orang lain itu unik bagi saya. Bagi saya sekarang unik, tapi waktu saya cemas, tanggapan orang itu yang tanggapannya seperti ini biasanya. Kamu kok cemas sih, kayak kurang iman. Kamu kok cemas sih, kayak kurang bersyukur. Wah, itu orang yang dikasih tahu seperti itu bukan cemasnya bukan hilang, malah tambah. Malah tambah bukan cemas lagi, tambah emosi, tambahnya macam-macam gitu. Jadi apa yang harus dilakukan pada seseorang yang yang ada di posisi seperti itu, yang itu nggak masuk tapi gimana ya, kebanyakan yang pertama. Yang kedua, betul sekali Pak Kuncoro tadi ya, dengan Mbak Cynthia, kuncinya ada di diri kita memang. Ketika kita nggak puas curhat dengan orang lain atau apa ya, kembali memang ke diri sendiri ya. Tapi pertanyaan saya, apakah salah ketika ada orang yang cemas kemudian dia dikomentari seperti itu? Apakah memang salah orang yang cemas itu sehingga dikatakan kok kamu kok kurang bersyukur lah, kamu kok kayak kurang iman, kamu kok kayak nggak punya Tuhan dan sebagainya? Apakah
memang orang yang cemas itu salah begitu. Begitu sih Pak. Terima kasih sharingnya. Kuwi sing salah sing ngomentari Mbak. Menurutku yang harus bertobat yang komen begitu. Ya, tapi maksudnya bagus ya. Kamu harus dekat pada Tuhan. Bla bla bla. Tapi kan mungkin cara begitu tidak selalu pas di saat orang itu sedang cemas gitu loh. Barangkali itu. Oke, terima kasih Mbak Andin. Monggo sinten malih. Mas Bayu jangan tidur dulu. Nanti jenengan harus berkomentar. Ada Bu Asih, ada Pak Waluyo. Selamat datang Pak Waluyo. Pak Kamdani melek terus ya. Pak Kamdani monggo. Ada Pak Sapin nih, sudah lama nggak kelihatan Pak Sapin. Monggo siapa yang mau ngendikan silakan. Bebas. Ada Mas Agil juga, ada Mbak Agatha. Ada Bu Ani monggo Bu Ani. Sambil menunggu yang lain kok Pak. Oke, silakan Pak Toto. Agatha satu paket itu, satu set dengan istri saya itu di kamar itu. Oke. Sambil nunggu yang lain Pak. Monggo silakan Pak Toto. Halo. Oke, silakan Pak Toto. Silakan Pak Toto. Matur nuwun, mungkin nanti yang lain lebih. Nggih, matur nuwun Pak. Jelas Pak. Halo. Saya hanya berbagi pengalaman Pak. Berbagi pengalaman. Tadi terutama yang disampaikan Mbak Andin ya. Orang cemas malah diomong kurang iman dan lain sebagainya. Jadi istilahnya justru tidak ngobati tapi maidu. Di sana dalam tanda kutip justru berbalik menjadi maidu. Nah, pengalaman kami kan punya anak-anak yang sekarang sudah dewasa. Jadi kami sendiri hanya melihat gelagat anak Pak waktu itu. Contohnya dulu kalau Putih, Ari masih sekolah atau sampai dewasa itu. Saya tahu bahwa kamu itu masih cemas, tapi kami tidak berani terus memvonis atau ngandani ya. Walaupun saya orang tuanya. Justru tak kembali, apa yang kamu jadi masalah, dicari dulu. Nah, baru kalau dia mentok, baru. Itu satu pengalaman. Kemudian ada, tadi yang disampaikan Pak Marsono Pak ya, bahwa kecemasan itu kan timbul dari asumsi ya. Asumsi itu ya dari diri sendiri. Sebenarnya kalau menurut kami, berarti kecemasan itu ya bisa disembuhkan oleh diri sendiri tadi dengan cara meyakinkan diri sendiri. Ya, ini mungkin terlalu luas Pak, tapi tidak apa-apa. Beberapa tokoh ya, tokoh-tokoh bangsawan atau tokoh negarawan. Contohnya saya mengidolakan Bung Karno Pak. Bung Karno itu kan pendiri negara Republik Indonesia. Dia itu luar biasa Pak. Saya kembali bahwa beliau kan hidup pada zamannya. Oke, kalau sekarang itu orang anak Sibulan ya kan, yang hidup dengan alam dengan orang kota kan lain ya. Dia lebih wandek. Bahasanya Ung Kuncoro wandek yang Sibulan itu ya. Pada zamannya Bung Karno, Bung Hatta dan para pejuang itu sebenarnya ya punya konsep, tapi dia yakin dengan diri sendiri dan cemas yang luar biasa. Opo bisa Indonesia merdeka? Ya, contohnya Bung Karno kan, dengan konsepnya Pancasila, dengan pribadi kehidupannya yang penuh lika-liku, tapi dia yakin. Ya, artinya dia bisa menelurkan satu ide, malah ideologi yang luar biasa yang disebut Pancasila tadi. Itu luas ya, tapi salah satu contoh lah. Artinya kembali bisa diyakinkan oleh diri sendiri, ya, kekuatan yang luar biasa. Ya. Contoh lagi Pak, kalau teologis ini, saya meninjau dari segi teologis. Sewaktu Petrus akan tenggelam, dia kan tidak percaya diri sendiri. Opo iya sih saya kok waktu melihat Tuhan Yesus di danau itu kan, dia kan disuruh mendekat dengan Tuhan Yesus, berjalan di atas air.
Tapi waktu itu ya bahasanya apa, cemas apa tidak yakin, dia kan akhirnya tenggelam. Tuhan Yesus tidak langsung menolong. Ya, Tuhan Yesus, loh, ya ragu. Kamu itu keraguan ya, dikembalikan lagi, dikembalikan. Tuhan Yesus tidak memvonis ya, hanya kamu ragu. Artinya sebenarnya cemas itu ya kita bisa ya mempunyai itu loh, mempunyai keyakinan diri sendiri ya. Artinya ya kita punya Yesus itu kan. Itu kalau teologis. Sementara itu Bapak masuk pada itu. Matur nuwun, Pak. Pak Tok, matur nuwun, masuk itu. Masuk Pak Eko gitu ya. Masuk. Ada tokoh-tokoh, ada Bung Karno dan sebagainya, ada Yesus, apa Petrus, teologis. Matur nuwun. Monggo yang lain. Pak Waluyo boleh, Mas Tigor boleh. Ini Mas Tigor atau Mbak Nani? Pendengar saja, Pak. Oh, okay. Ada Pak Sapin, ada Bu Asih, ada Pak Kamdani. Monggo. Kamdani wajahnya nggak kelihatan. Bu Karti, monggo Bu Karti. Nah, itu Bu Karti. Bisa berbagi cerita Bu, pengalaman yang sudah makan asam garam kehidupan. Wah, monggo Bu. Mic-nya dinyalakan dulu. Mic-nya di... Belum terdengar Bu, mic-nya dinyalakan dulu. Yang gambar kiri bawah itu, gambar tulisan mute itu dipencet. Gambar mic ingkang abrit niku Bu dipun gambar mic ingkang abrit ditutul. Dipun tutul, mangke saged kagem ngendikan. Pojokan pojok kiri kanan bawah. Kiri bawah, kanan bawah. Ada gambar mic disilang. Itu ditutul nanti enggak jadi disilang. Mas Buyung, ditolong itu Bu, Mas Buyung. Mas Buyung. Ini dari host nggak bisa ini. Sebentar. Oh ya udah, sambil nunggu Bu Karti, ditolong Mas Buyung. Ya. Monggo yang lain. Pak. Monggo Pak. Monggo. Ini pengalaman pribadi tentang kecemasan. Sewaktu istri masuk rumah sakit, Budi Rahayu, itu harus mengambil dua pilihan, anak atau ibu. Ini pengalaman pribadi. Harus diambil anak atau ibu. Waktu Dika, Pak. Waktu Dika, anak yang ketiga. Itu kecemasan yang sangat luar biasa. Artinya, segala sesuatu yang belum terjadikan, sekali lagi Mbak Cynthia, mungkin kecemasan itu adalah segala sesuatu yang belum terjadi dalam kehidupan kita. Baru dalam bayang-bayang. Artinya berbeda kalau takut itu mungkin sudah terjadi. Sedangkan kalau cemas itu akan terjadi atau belum terjadi. Tetapi dalam kecemasan itu kita harus disuruh memilih anak atau ibu. Sedangkan dokter anestesis dia tidak berani mau mengoperasi karena jantungnya yang begitu berdetak yang tidak seirama. Itu kecemasan yang sangat luar biasa, sehingga waktu itu istri mengatakan tidak boleh ada yang besuk. Nah, secara implisit bahwa kecemasan itu adalah segala sesuatu yang belum terjadi yang di dalam bayang-bayang. Pengalaman dari yang saya lakukan, akhirnya kita duduk. Seperti yang dikatakan dengan Mas Gun tadi. Kita duduk menyatukan antara hati dan pikiran. Mungkin kita perlu belajar bagaimana kita menyatukan hati dan pikiran. Tidak mudah seperti itu. Itu yang dikatakan dengan sebagai meditasi. Sehingga dalam kecemasan yang begitu kita rasakan, orang lain tidak akan mampu menyelesaikan suatu kecemasan. Karena apa? Kecemasan itu belum terjadi dalam kehidupan kita.
dari kita mediasi, menenangkan hati dan pikiran, supaya kita tenang menghadapi segala sesuatu itu. Kita tenang menghadapi segala sesuatu itu di dalam langkah yang harus kita ambil. Karena kita butuh ketenangan hati dan pikiran, maka kita kembali lagi. Kita meyakini iman kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, segala sesuatunya pasti akan dipenuhi. Sehingga dalam arti kecemasan-kecemasan itu, secara implisit saya mendatangi ke dokter Pak Lafran, ya. Saya mendatangi Pak Lafran, ini harus dikemanakan. Karena dari pihak Budi Rayu sudah tidak sanggup, akhirnya dirujuk ke Semarang. Sampai di bukan di Semarang, di Keraton. Di Keraton pun dokter Keraton juga tidak sanggup menghadapi istri saya, harus dirujuk ke Semarang. Sekali lagi, timbul suatu kecemasan yang kedua kali. Kecemasan yang pertama di Budi Rayu, kecemasan kedua adalah di Keraton. Lah, bagaimana kita mengatasi kecemasan itu? Tuhan pasti memberikan hikmat bagi seseorang. Karena sekali lagi bahwa Keraton adalah di mana mertua saya pernah sebagai bidan di sana. Dari situ kita mulai mencari hikmat dari Allah. Hanya sebatang seperti Nuwun Sewu yang untuk melihat, mendengar bayi yang lahir itu kayak trompet. Bu, ini hikmat yang diberikan pada saya melalui Tuhan kepada saya. Bu, kok ini sama dengan punya mertua saya? Bagaimana kita mengatasi kecemasan? Bidan yang di BKI Keraton mengatakan, wong tuamu sopo? Orang tua saya Bu Prapti. Loh, kamu nanya Bu Prapti? Itu satu hal bagaimana kita harus menghadapi kecemasan. Sehingga Pak Yasin pun harus ditantang untuk supaya istri dan anak selamat. Sekali lagi bahwa kecemasan itu segala sesuatu yang belum terjadi, bagaimana kita mengatasi kecemasan itu adalah sekali lagi seperti yang dikatakan Mas Sun tadi, memediasi diri, menenangkan diri. Artinya kita bisa harus menyatukan antara hati dan pikiran supaya ketemu ketenangan jiwa. Karena kan kecemasan itu berlari refleksi dari jiwa, dari kejiwaan. Kalau kejiwaan itu sudah muncul, baru kita mendekatkan diri dengan Sang Kholik. Saya yakin dan percaya bahwa Sang Kholik pun akan memberikan kita alat bagaimana caranya supaya kecemasan itu bisa dihindarin. Sekali lagi bahwa apa yang dikatakan Mas Gun tadi, bahwa kecemasan itu harus bisa dilakukan dengan cara menenangkan diri, bermeditasi, kemudian kita berserah kepada Tuhan. Kalau kita sudah berserah dengan Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan jalan. Dan sekali lagi bahwa Pak Yasin waktu itu sudah harus dikirim ke Semarang. Hanya gara-gara ceritanya seperti alat pendengar melihat bayi yang kecil, itu menjadikan satu sarana supaya Pak Yasin mau bahwa Pak Yasin belajar juga dari mertua saya. Waktu dia masih koas. Atau nun, Pak? Oke, itu pengalaman Pak Trisjono tentang kecemasan yang dialami langsung dan oleh keluarganya, istrinya, dan sebagainya. Dan menenangkan diri, berserah pada Tuhan menjadi bukti yang selama ini bisa menolong ketika orang mengalami kecemasan. Sebentar, ini ngomong-ngomong Mbak Cynthia mau pamit dulu, tapi sebelum Mbak Cynthia pamit, silakan closing statement dulu Mbak. Nanti habis Mbak Cynthia ngomong, kita bisa lanjut ngobrol lagi yang lain. Monggo Mbak Cynthia menanggapi yang tadi semua sharing ini. Ya, mungkin kalau
bisa disimpulkan sebenarnya kecemasan itu pasti setiap orang pasti merasakan apa yang namanya kecemasan. Tapi gimana sih cara kita bisa menanggapi kecemasan itu? Ya, yang pertama pasti kita harus menenangkan pikiran dulu, entah itu setiap orang pasti memiliki cara yang berbeda-beda. Ada yang dari mediasi, mungkin melakukan hobi atau tarik nafas kayak gitu. Ya itu setiap orang pasti berbeda-beda, tapi sebenarnya kuncinya itu ketika kita memiliki kecemasan atau kita merasakan kecemasan, hal terpenting pertama itu kita harus menenangkan pikiran kita dulu. Karena ketika pikiran kita tenang, kita pasti akan berpikir lebih rasional. Jadi ketika apapun yang akan kita lakukan itu ya masuk kayak gitu. Kalau kita berpikir tidak rasional itu kan apapun yang akan terjadi, apapun yang kita terima itu pasti akan ditolak mentah-mentah seperti itu. Oke, matur nuwun Mbak Cynthia. Jadi kata kuncinya itu berpikir tenang, berpikir rasional. Karena kalau sedang cemas itu kan emosional yang mendominasi. Matur nuwun Mbak Cynthia atas sharingnya. Kapan-kapan kita bahas topik lain ya. Siap. Oke. Kasih Pak, kasih Oke. semuanya. Monggo yang lain. Ada Mas Tigor, mau ngendikan Mas Tigor? Bu Asih, lalu Bu Anik belum, Pak Sapin monggo, Pak Kamdani monggo. Mas Agil boleh, Mbak Ica boleh. Ini sudah hampir jam 9. Ada usul tema apa yang mungkin next time kita bahas lagi? Menurut saya tema-tema yang aktual yang dihadapi dalam kehidupan real gitu ya. Kalau kemarin kan pertama kita bahas kekerasan, itu kan kita alami, terus kecemasan kita alami. Yang barangkali ada topik-topik lain nanti bisa diusulkan gitu ya. Bu Ani, halo, Bu Ani menyimak? Pak Sapin, monggo silahkan ngendikan. Pak Kamdani, monggo. Pak Waluyo, boleh Pak Waluyo, silahkan. Yang baru saja sembuh, Pak. Dikit ya Pak ya. Oke, monggo. Bisa masuk ya, terima kasih. Oke. Saya kebetulan terlambat, agak lama karena tadi mupeng nggak bisa masuk. Setelah saya mendengar antara kecemasan, cemas itu kok kayak khawatir ya kalau sepintas saya mendengarkan apa yang sudah disampaikan tadi. Cemas itu biasanya baru akan hilang setelah hal yang dicemaskan itu sudah dijalani. Orang akan ujian itu juga biasanya cemas. Tapi setelah melaksanakan ujian, rampung, cemas itu akan hilang. Mungkin itu cemas apa saya kurang tahu juga. Nah, seperti tadi Pak, siapa tadi yang harus memilih 2 pilihan tadi? Mas Batang, itu Pak Niko, terakhir Pak Ari. Pak Tri Sujono. Pak Tri Sujono harus memilih 2 pilihan. Kemudian ternyata Tuhan memberikan pilihan yang terbaik dari 2 pilihan itu ya. Jadi setelah pilihan itu dilaksanakan, kebetulan yang melayani dokter bukan Pak Sujono, itu kecemasannya kan jadi hilang. Jadi artinya apa? Artinya cemas itu akan hilang setelah penyebab cemasnya itu sudah di eksekusi gitu ya, jadi dijalankan ya. Jadi ujian cemas karena takut nanti soalnya angel, setelah dijalani ya ternyata tidak. Ya, kemudian ada persoalan yang keluarga yang tiba-tiba menghadang.
Pak Waluyo mic-nya di unmute tadi, termute kayak. Nah, sip. Oh iya. Udah. Sampun. Oh iya. Jadi sekali cemas itu setelah dieksekusi persoalannya yang dicemaskan itu biasanya akan hilang dengan sendirinya, dirampung sudah. Nah, tentang bagaimana cara mengatasinya atau menghilangkan cemas, jadi saya sependapat dengan Pak Kuncoro memang ada beberapa katanya yoga itu juga untuk menenangkan dan sebagainya. Nah ini wajahnya Pak Kamdani sudah kelihatan, mungkin akan menyumbangkan. Ya, sampun Pak Argo. Matur nuwun Pak Waluyo. Jadi betapa pentingnya meditasi, menenangkan diri, maka baik juga kalau gereja memfasilitasi dengan ibadah-ibadah yang meditatif, kontemplatif itu kan juga akan membantu menenangkan diri sebenarnya. Nah, semoga ke depan bisa semakin ada beberapa ibadah yang sifatnya begitu ya. Oke, matur nuwun Pak Waluyo sudah berbagi. Silakan Pak Kamdani. Jangan-jangan ini pada ketiduran ya nih. Sudah, Pak. Sudah jam 9. Bu Karti sudah bisa memencet mikrofonnya belum? Belum. Oh ya udah. Oh, Pak Kamdani silakan. Nah, Pak Kamdani. Oh, Kang. Selamat malam Pak Kamdani. Mic-nya dinyalakan dulu Pak Kamdani. Masih mute Pak Kamdani. Pak Kamdani. Masih melet. Masih melet. Tadi sudah kepencet nyala tapi terus pencet lagi mungkin. Oke. Pak Sapen ada tanggapan Pak Sapen? Aduh, hilang. Mas Bayu ngomong Mas Bayu. Udah. Oh, Halo. Oke, silakan. Sudah Pak. dengar? Sudah, Pak. Silakan. Halo. Dari STB. Sudah dengar? Sudah. Ya, begini. Saya ini dengar, bodoh psikologi, enggak ngerti. Enggak kenal Kunkel, enggak kenal Jung, enggak kenal Freud ya. Tapi saya mendengar kuliahnya dari Mbak Cynthia tadi seperti dosen saya. Kapan tentamen? Jadi begini, kecemasan kalau ringan segera sembuh, enggak apa-apa. Tapi kalau kecemasan yang berat, itu terutama anak-anak perempuan di sekolah itu cepat cemas dan nular itu. Saya pernah mengalami di kelas ya, anak-anak perempuan pada njerit-njerit semua. Panik. Kesurupan setan. Sampai dicarikan wong pinter. Kemudian sesudah ditelusuri, ternyata penyebabnya seorang anak perempuan tidak siap ulangan dari bu guru killer. Nah, dengar ya. Jadi anak yang tidak siap ulangan itu nular. Dan yang ketularan kok anak perempuan semua. Kenapa? Saya enggak ngerti, tanya Mbak Cynthia itu yang ahli seharusnya. Kalau anak laki-lakinya kok tidak? Kenapa? Lalu kecemasan dan rangkaiannya itu kalau terlalu cemas, itu frekuensi manusianya bisa turun. Mendekati frekuensi hantu. Akhirnya kalau frekuensi bisa sampai ke sama dengan frekuensi hantu, terjadi resonansi dan gelombangnya nyaut. Lalu tampak penampakan hantu atau suara-suara hantu atau bisikan hantu. Jadi makin gembira orang, maka gelombangnya makin tinggi. Makin sedih atau cemas orang, gelombangnya makin rendah sampai mendekati gelombang hantu. Nah, yang saya tidak tahu kenapa ini, terutama anak-anak perempuan yang sering terjadi begitu.
selama saya bekerja mengajar bertahun-tahun itu yang sering cemas itu anak perempuan malah. Anak laki-laki tidak. Ada apa ini? Tolong dijawab. Tapi sayang Mbak Cynthia sudah pergi. Ya sudah, terima kasih, begitu saja. Ya, matur nuwun, Pak D. Kamdani. Ya. Kesurupan itu hampir selalu psikologis ketika orang merasa cemas. Makanya biasanya kan menjelang ujian gitu kan, mau ulangan itu kan kesurupan massal itu kan dalam bahasa psikologis histeria massal. Mengapa perempuan? Karena konon perempuan itu secara genetis lebih punya empati yang besar gitu ya. Ya kalau nonton sinetron itu kan misalnya mudah menangis, mudah terpengaruh, itu kan karena gelombangnya itu cepat nyambung perempuan. Nah itu pengaruhnya lebih besar. Kira-kira begitu. Kalau saya sering kesurupan ya. Soalnya kalau pulang payah surup, Mas. Kesurupan. Kesurupan dom. Kesurupan. Nggih, matur nuwun Pak D. Halo Mas Dika, ini Mas Dika belum tidur. Monggo siapa lagi nih? Bu Asih, silakan Bu Asih. Apakah perempuan lebih mudah kesurupan? Mas Agil. Mas Bayu, silakan Mas Bayu. Bu Ani. Bayu turu. Bu Ani belum kelihatan wajahnya. Mas Tigor, silakan. Ini tinggal 12 orang. Kalau sudah ya sudah aja, Bu. Kalau sudah nggak ada, kita tutup. Lanjut Kamis depan. Oh, ini Mas Tigor. Mas Tigor menyalakan mic. Silakan, Mas. Baru ngikuti, Pak. Oh. Jadi belum jelas yang mau dibahas apa, Pak. Oh, gitu, nggih. Enggak apa. Mantan nuwun. Yang dari awal tuh malah Pak Sapin ini. Neng Pak Sapin kok nggak muncul. Oke. Saudara-saudara, sampun cekap napa ada yang mau ngendika lagi? Closing statement, closing pernyataan penutup. Monggo Mas Kun. Ya, sudah maksud saya dada itu sudah cukup. Sudah. Oke. Pak Toto, silakan. Closing. Ya itu Pak. Jadi kembali lagi bahwa kecemasan itu kan tadi timbulnya itu dari diri sendiri ya, dari pribadi sendiri. Juga dapat disembuhkan oleh diri sendiri. Jadi timbul karena kecemasan berasumsi akhirnya cemas. Nah, itu bisa disembuhkan oleh diri sendiri dengan cara tadi meyakinkan diri sendiri. Istilah mensugesti diri. Kalau Om Kun tadi kata kuncinya menep umumnya. Menep apa sumenep Om, ya. Menep artinya mensugesti diri yang kuat. Dan satu hal bahwa kita punya yang kuasa ya, artinya Tuhan Yesus itu. Itu saja mungkin Pak. Oke, matur nuwun. Oke, Konsewu Pak Pendeta. Oh, monggo Mas Kuncoro. Kalau saya hanya mau matur tentang ini ya, tentang forum ini. Kalau misalnya mungkin ini bisa dikelola lebih baik mungkin dikelola oleh Komisi PA dan sebagainya, sehingga hal seperti ini bisa menjadi model PA di masa mendatang. Itu mungkin masa mendatang itu dalam arti gereja kita dengan pandemi ini mungkin nanti ke depannya, walaupun pandemi sudah selesai, mungkin ke depannya cara-cara atau penyampaian firman, cara-cara pemahaman Alkitab mungkin ada yang seperti dengan
cara seperti yang kita lakukan sekarang ini. Jadi kalau ini dikelola oleh Komisi PA dan kemudian dikelola dengan mungkin lebih profesional, mungkin kedepannya menjadi PA, model PA di masa yang akan datang, mungkin ada dengan Nun Sewu, ada dengan nyanyian, ada dengan persembahan dan sebagainya. Matur nuwun Pak Argo sampun. Oke. Nah, saya sih setuju aja. Itu bagus, dan Zoom ini kan kelebihannya bisa menjangkau sak donya, jadi warga kita yang di luar kota, anak-anak yang kuliah bla 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 itu bisa ikut. Itu Mbak Sih baru kelihatan tuh. Oke. Termasuk juga pesertanya itu bisa dari manapun toh. Bisa dari sak klasis, bisa sak sinode. Bisa, Pak. Nah, terus bahkan narasumbernya bisa dari manapun kan. Kita punya banyak kenalan yang canggih-canggih, nanti kita bisa ngatur mereka untuk berbagi. Saya pikir ada banyak peluang untuk itu. Tapi bukan dalam arti menggantikan PA yang tatap muka, tapi untuk mungkin suplemen supaya menambah menu supaya lebih segar, kira-kira begitu ya. Nah, ini Mas Tigor mau usul, silakan. Nanti habis Mas Tigor Bu Asih. Ya, mungkin ini Pak. Jadi sebelum ada ini, maksudnya arah Zoom seperti ini atau PA, mungkin nanti ini alangkah baiknya ada kayak literasi atau tulisan-tulisan dulu sebelumnya yang mengawali. Jadi sebelum kita ikut seperti ini, kita tahu bahasan apa yang kita akan dalami di acara ini, sehingga dari awal kita ngikuti ataupun kita sudah terlambat pun kita tahu arahannya mau kemana dan apa yang harus kita ada bahannya dulu dari awal. Jadi kita ngikutinya juga akan lebih bisa menyiapkan misalnya apa yang nanti akan ditanyakan, terus bahan-bahan dari Alkitab misalnya apa yang bisa kita cuplik dari Alkitab gitu Pak. Mungkin itu Pak tambahannya Pak. Terima kasih. Menurut saya itu usul yang baik, nanti materi bisa di-share-kan lebih awal sehingga peserta sudah siap juga, udah baca dulu misalnya gitu. Atau kalau presentasi ya bisa membaca slide-nya sekilas. Nggih, matur nuwun Mas Tigor. Monggo Bu Asih, silakan. Selaku pribadi boleh, komisi PA juga ini boleh, silakan. Menjawab Oke, sudah terdengar, silakan. Menjawab pertanyaan Om Bun, memang ini adalah salah satu program dari Komisi PA. Termasuk Zoom ini salah satunya Om Bun, program itu. Nah, kalau untuk selanjutnya memang ini menjadi satu uji coba untuk setiap Kamis ada meeting. Nanti akan dilanjutkan juga dengan PA online, mungkin secara kelompok ataupun juga secara bersama-sama di dalam angkringan. Dan untuk yang Kamis ini memang sebelumnya pasti Pak Pendeta, karena ini salah satu program dari Pak Pendeta yang masuk di dalam program Komisi PA, itu pasti memberikan satu judul dulu untuk bahasa minggu berikutnya apa. Jadi kalau ingin mengikuti seperti itu, rajin-rajinlah untuk monitor dan berkunjung ke angkringan. Begitu aja. Terima kasih. Oke, itu tanggapan Bu Asih, matur nuwun. Jadi memang Komisi PA sudah memprogramkan, nanti semoga lestari gitu ya. Karena kan ini pertama juga ini Zoom gratisan dan sebagainya, nanti bisa dikelola dengan lebih canggih. Dan bisa tadi ada nyanyinya, ada persembahan dan sebagainya, menurut saya oke. Mungkin juga tombol kangen itu dan PA gabungan kan ada juga tuh KWD itu berapa bulan sekali kan begitu ya dulu. Oke. Nah, soal materi yang disampaikan lebih dulu, kalau ada pembicara yang sudah menyiapkan bahan itu bisa di-share lebih awal, itu baik juga. Tadi kan Mbak Cynthia pakai slide itu mungkin bisa sebelumnya di-share di grup angkringan sehingga bisa membaca dulu. Oke. Kemarin tuh tema yang sudah diusulkan itu tentang Allah dan penderitaan, itu mungkin bisa untuk Kamis depan. Atau kalau ada tema lain yang lebih aktual atau dan lebih boleh juga sih. Nah, tema Allah dan penderitaan kan juga relevan karena ini kan sedang banyak bencana dan sebagainya, mungkin juga menarik. Pak Sapin dan Bu Ani, monggo. Pak Sapin, Bu Ani, Mas Bayu, silakan. Usul boleh.
Tanya boleh. Pak Sapin ini, Pak Sapin. Monggo Pak Sapin. Ini Pak Sapin di ujung negara apa di Pekalongan? Bu Ani silakan Bu Ani. Ani ini Bu Ani atau bukan ya? Oke, saudara-saudara, kalau sudah tidak ada, kita akhiri saja supaya tidak terlalu larut malam. Ini sudah jam 9:04. Matur nuwun sudah bergabung dengan kami dan semoga Kamis depan muncul lagi. Nanti kami pikirkan temanya dan sebagainya gitu ya. Nyuwun tulung Pak Tri Sujono untuk menutup dalam doa, Pak. Juga mendoakan saudara-saudara yang mungkin sakit dan juga cemas karena berbagai macam pergumulan termasuk hujan dan sebagainya gitu ya. Monggo Pak Tri Sujono silakan. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebentar. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada malam hari ini Engkau telah menuntun kami, mengurapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kecemasan di dalam hati kehidupan kami masing-masing, biarkan Tuhan sendiri yang menjamah dan mengurapi. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kecemasan, baik kecemasan dalam pekerjaan, kecemasan dalam alam, kecemasan dalam pribadi lepas pribadi. Bapa, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan urapan dan memampukan bagi saudara-saudara kami untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Biarkan dia mampu menyelesaikan kecemasannya sendiri. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami di dalam setiap hari Kamis malam untuk kami bisa bersama-sama membahas akan firman-Mu di dalam kehidupan kami, baik bermasyarakat, bergereja, terlebih di Gereja GKJ Pekalongan. Urapi kami Tuhan, berikan kami hikmat, sehingga memampukan kami dalam menghadapi setiap perkembangan zaman yang ada. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, matur nuwun Pak Tri Sujono. Pun monggo didahar senake unjukanipun. Ada usul Pak